Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa gudil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kami muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat sepuh, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir di majelis yang mulia ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan kelak diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala faslun arkanus shalah 17. Sampailah kita kepada pembahasan tentang rukun-rukun salat, yang semuanya rukun-rukun salat itu ada 17. Di dalam sebagian kitab ada yang mengatakan 13. Apa bedanya? Yang 17 itu dihitung sama tumak ninah. Tumak ninah setelah sujud, tumak ninah, ruku, tumak ninah. Yang 13 tumak ninahnya digabung, ya, enggak dihitung. Jadi sama saja. Yang mengatakan 17 itu ngitung tumak ninah, yang mengatakan 13 itu tumak ninahnya digabung. Arkanus shalah 17, rukun-rukun salat itu ada 17. Al-awwal an-niyah. Yang pertama rukun salat adalah niat. Annal awal min arkanis salah niyatu fi'liha bil qalbi fala yakfi nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Yang perlu kita ketahui, niat ini harus dengan hati. Ya, niat ini ada di dalam hati. Ketika kita sholat maghribkah, isyakah, asarkah, subuhkah, niat yang dianggap oleh Allah adalah niat yang ada di dalam hati. Ya, walaupun nutuk itu sunnah, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk membantu niat yang ada di dalam hati. Kemudian takbir Allah. Ya, ini di tengah-tengah takbir hati kita berbunyi niat. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi kalau hatinya enggak niat, ya cukup dengan nutuk saja suara pertama usolli fardhu subhi, kemudian hatinya tidak dibarengi dengan niat, maka sholatnya enggak sah. Nah, jadi penting, ya, niat dengan hati itu yang akan dianggap oleh Allah. Niyatu fi'liha bil qalbi, niat dengan hati. Fala yakfi nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi, maka tidak cukup hanya nutuk saja, hanya suara dengan mulut saja, tapi hatinya lalai, hatinya enggak niat, enggak cukup. Wala yadurru nutqu bi khilaf ma fihi, dan tidak berbahaya nutuk berucap
bi khilaf ma fihi, yang mana berbeda dengan hati. Mulutnya niat sholat asar, tapi hatinya niat sholat maghrib. Nah, ini yang dianggap ini yang mana? Yang diniatkan dengan hati. Misalkan sholat isya, waktu isya, sholat isya, mulutnya usolli fardul mahribi salasa rakaat mustaqbilal qiblah ma'muma lillahi ta'ala. Mulutnya ini padahal sholat isya, tapi ketika takbir Allah, hatinya usolli fardul isya arba rakaat mustaqbilal qiblah ma'muma lillahi ta'ala. Sah apa enggak? Sah. Ya, karena apa? Karena niat yang dianggap oleh Allah adalah niat yang ada di dalam hati. Ya, jadi enggak apa-apa. Mulutnya usolli fardul maghrib padahal sholatnya isya. Yang penting niat di dalam hatinya isya. Ka'anna wa dhuhra wa nataqo bil asar, seperti niat sholat duhur tapi mulutnya niat sholat asar. Kanatil ibrah bimanawah, maka yang dianggap adalah yang diniatkan dengan hatinya. Ya, kira-kira paham ya? Nah, insya Allah. Jadi yang dianggap niat itu hatinya, bukan mulutnya. Mulut itu hukumnya sunnah saja untuk membantu, ya, membantu niat dengan hati. Itu yang pertama, an-niyat. Atsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrim ma kana halalan qablaha kal akal wa syurub wal kalam. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar di dalam sholat. Ya, ketika memulai sholat dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Artinya apa? Takbir yang mengharamkan. Apa sebab? Karena dengan takbiratul ihram tadi, yang sebelumnya boleh makan, sebelumnya boleh minum, sebelumnya boleh berbincang-bincang, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka semuanya dilarang. Kalau sudah Allahu Akbar, gak boleh minum, gak boleh makan, gak boleh bincang-bincang. Bukan haram, tapi membatalkan sholat. Ya, kalau sudah takbiratul ihram, gak boleh makan, gak boleh minum dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan sholat. Anasani min arkanis salat an yaqul al musalli awwal salatih. Rukun yang kedua di dalam rukun-rukun salat adalah ucapan orang yang salat pada awal salatnya Allahu Akbar. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin bi an yakuna aqallu min salasi kalimat ila akhirih. Ya, di antara rukun di antara syarat takbiratul ihram ya banyak. Nanti di belakang akan kita sama-sama belajar. Nah, yang penting ketika sudah takbiratul ihram, maka ya makan, minum, berbicara itu nggak boleh. Yang dibolehkan adalah gerakan-gerakan sholat. Yang dibolehkan adalah ucapan-ucapan yang dianjurkan kita baca ketika sholat. Aja sampai wis Allahu Akbar sampingnya batur itu kapan sirago aja. Ya wis Allahu Akbar, waduh enak teman gini pangalan cunggu ngicipi ya rusak sholatnya, batal. Kemudian yang ketiga as-salisu al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Ya, sholat wajib
Bagi yang mampu berdiri, yaitu hukumnya wajib, dia harus berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Ya kalau sholatnya sholat sunnah, boleh kita sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau sholat wajib, selama dia mampu berdiri, ya maka harus berdiri. Jangan sampai mampu berdiri, sembayangnya dodok baik. Ya, jangan. Tapi selagi dia mampu berdiri, maka wajib berdiri. Kecuali yang tidak mampu. Ya misalkan berdiri agak lama nanti lemes apa jatuh, ya silakan sholatnya duduk di atas kursi atau dalam keadaan duduk. Tapi bagi yang mampu, maka wajib untuk berdiri. Anasalis min arkanis sholat qiyamul qadir alaihi fil fardhi bi anwa'ihi min maktubin wa mandhurin wa fardhi kifayah wa misluhu ala suratil fard. Ya bukan hanya sholat wajib saja, sholat fardu kifayah termasuk. Ketika dia mampu berdiri, maka laksanakan dalam keadaan berdiri. Wa yajibu alaihi ayan suba'i dhama dhari fa illam yaqdir qama kaifa amkanahu. Kalau mampu berdiri dalam keadaan tegak, ya tegak. Kalau misalkan berdirinya enggak sampai tegak, sampai bungkuk-bungkuk, tapi bisanya seperti itu, ya enggak apa-apa. Amal ajiz, adapun orang yang tidak mampu berdiri, ya banyak kan biasanya faktor kegemukan badan ya, atau sakit, nggak mampu berdiri. Fayajib alaihil qu'ud kaifa syaa, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya sholatnya boleh dalam keadaan duduk. Fa'ilam yakdir, dan ketika dia tidak mampu untuk duduk, wajib alaihil ittija' ala jambih, maka boleh ya berbaring. Enggak mampu berbaring, ya yastaqbilul qibla bi muqaddam badanihi wujuban biwajhi nadman. Ya kalau berbaring ya menghadap kiblat, yastaqbilul qibla bi muqaddam badanihi, yang penting badannya menghadap kiblat. Ilam yakdir alal ittija, jika dia tidak mampu berbaring, wajib alaihil istilqa, dia sholatnya dalam keadaan terlentang. Wajib alaihi raf'u ra'sihi qalilan, kalau terlentang maka wajib baginya kepalanya diangkat sedikit. Ya ditaruh bantal atau ditaruh apa, kira-kira kepalanya terangkat sedikit. Ya tawajjah ilal kiblah, menghadap ke kiblat. Fa in ta'adzara tawajjuh bihi wajib alaihi ay tawajjah bi akhmasaihi. Ya itu ya, bagi yang mampu berdiri, tapi bagi yang nggak mampu boleh duduk. Nggak mampu lagi boleh berbaring. Nggak mampu lagi boleh dalam keadaan terlentang. Ya selama nyawa masih ada, maka sholat itu harus dikerjakan, nggak boleh ditinggal. Ya selama nyawa masih ada. Dalam keadaan terlentang gimana sholatnya, rukunya, sujudnya? Ya dengan kepala. Kira-kira setelah baca surat Fatihah, setelah baca surat sunnah yang lainnya, kepalanya kira-kira ruku, angkat sedikit, ya. Sujud lebih diangkat lagi, ya seperti itu. Kalau kepalanya juga nggak mampu bergerak, ya parah misalkan, ya cukup dengan apa? Dengan mata, kedipan mata, ya cukup dengan hati dan lain sebagainya. Wis lah kasih angel lah, gampang kabeh, ya. Selagi dia itu hidup, ya kerjakan sholat. Ar-rabi qiraatul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. An-rabi min arkanis sholat qiraatil Fatihah fil qiyam. Rukun yang keempat di dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah
dalam keadaan berdiri, au badalihi atau badalnya gantinya berdiri. Ya, solatnya berdiri, Fatihah wajib, solatnya duduk, Fatihah wajib, solatnya terlentang, tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Termasuk ya bismillahnya, termasuk bismillahnya. Karena madhab Imam Syafi'i itu ya basmalah itu ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Maka harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Fi kulli raq'atin min kulli salati fardin aw naflin. Ya, pada setiap rakaat salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Ketika salat maghrib berapa rakaat? 3, berarti surat Al-Fatihahnya 3 kali dibaca. Salat subuh berapa rakaat? 2, berarti baca Al-Fatihahnya 2 kali. Salat Isya berapa rakaat? 4, berarti baca surat Al-Fatihahnya 4 kali. Ya kecuali kalau salatnya digosor menjadi 2 rakaat. Ya, di dalam perjalanan. Munfaridan kanal musolli am imaman am ma'muman malam yakun masbuqan. Nah, termasuk syarat membaca Al-Fatihah itu kita harus mendengar apa yang kita baca. Ya, nggak boleh di dalam hati kita sendiri nggak mendengar. Ya, kita sendiri nggak dengar apa yang kita baca. Ya, karena termasuk membaca surat Al-Fatihah itu diri kita harus mendengar, walaupun berbisik-bisik, suara sedikit, yang penting ada. Ya, jangan diem, Allah, termasuk takbir. Takbiratul ihram itu ya harus ada suara yang kita dengar. Nggak boleh tangannya saja. Suaranya di dalam hati, tapi harus ada walaupun pelan. Allahu Akbar. Nggak boleh nggak keluar suara, tangannya saja. Ini nggak sah. Jadi harus ada suara yang kita dengar. Termasuk ketika takbiratul ihram dan termasuk ketika membaca surat Al-Fatihah. Tapi ya jangan anteng-anteng kok nyanyi imam. Ya, baca surat Al-Fatihahnya jangan keras. Nyanyi imam akhir makmum keder. Ya, tapi yang penting kita mendengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya, itu penting. Ya, itu kan banyak kan biasanya kita lihat di musola, di masjid-masjid kadang-kadang ya sholat tangannya saja, nggak ada suara takbirnya. Itu banyak. Ya, mungkin karena ketidaktahuan mereka. Bagi yang sudah tahu, ya kerjakan. Oh, takbiratul ihram itu harus ada suaranya. Ya, minimal kita dengar. Begitu juga suratul Fatihah. Nah, termasuk apa namanya? At-tahiyatul mubarak. Tasyahud. Itu harus kita mendengar. Wa in azaza an qiraatil Fatihah. Nah, kalau tidak mampu membaca surat Al-Fatihah gimana? Qara'a sab'a ayat min ghairiha minal Qur'an. Enggak mampu membaca surat Al-Fatihah, belajar wis. Tapi anggur beli bisa-bisa. Ya, beli apal-apal. Beli paham-paham, angel wis. Ya, sehingga boleh diganti dengan surat yang lainnya. Ya, diganti dengan surat yang lainnya yang kira-kira sama dengan surat Al-Fatihah. Wa yusannu an takuna murattabah wa yusyarat an takuna hurufuha qadru hurufil Fatihah walau dhannan. Sudah diganti dengan surat yang lain enggak bisa juga. Anak beli wong kaya konon go. Kaya wong wis lah daripada puyang-puyang teman beli sembayang akhirnya. Ya. Jono mah hebat solot sembayang ya no. Iya. Jono mah jam 12 bib je, mending bayang dikit. Wah, bagus.
Wa in azaza an qiraati syai'in minal Qur'an, sudah disuruh ganti dengan surat yang lainnya enggak faham juga. Ata bisab'ati anwa minadzikir, maka diganti dengan 7 macam zikir. Ya 7 macam zikir. Apa contohnya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu ada 7 zikir itu. Ya, ada 7 zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ya, diganti dengan zikir seperti itu. Lebih semaning, wow, seruat urusannya. Walakin hurufiha lam tuballigh hurufal Fatihah falyazad ma tuballigh bihi qadraha walau bitakririha wa kadzikir wa du'a. Fa in azaza an jami' ma marra. Wah, sudah diganti zikir enggak bisa lagi. Iya. Wa ghafa wujuban qadra Fatihah mu'tadilah walau dhannan. Ya wis lah wis angel urusane wis ya. Wis endah njurna. Ya apa sing bisa, sing penting ya sing penting anak ngadege kira-kira pragat, kira-kira waktunya sampai pragat baca surat Al-Fatihah. Iya wis ngadege patung. Ya makanya sholat itu kalau bisa ya jamaah. Ya kalau bisa sholat dalam keadaan berjamaah. Sholat berjamaah itu enak. Ya kayak orang beli buah-buahan borongan, wis sing manis, sing kecut, sing bosok kadang-kadang. Ya kegawa kabeh. Kenapa? Karena belinya borongan. Ya sama dengan sholat jamaah, sing pinter, sing bisa, sing ora bisa. Ya sing apa maning? Campur aduk karena ya wong kaya. Ya wis insyaallah kabeh diborong. Ya digawa ning Gusti Allah. Tapi pedate tuku buah siji loro kira-kira milih beli. Milih sing manis, sing mateng, ya, sing enak. Beli mungkin beli milih kok. Ajakin, jekin mah bosok wis beli apa bosok. Oh, ya beli mungkin. Pasti sing manis, sing mateng, sing enak milih. Ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala salatnya sendirian ya wis. Ini dinilai ketat nilainya ini. Iya, bacaan Fatihahnya gimana, tumak ninanya gimana, ya gerakannya gimana dan lain sebagainya. Makanya sholat dalam keadaan jamaah enak. Sudah begitu pahalanya 27 derajat. Sholat sendirian walaupun betul semua sah, pahalanya cuma 1. Sholat jamaah walaupun ada yang nggak bisa, ya tetap pahalanya mendapat 27 derajat. Hah? Apa? Gimana jengking? Ya, sholatnya berjamaah. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Ya, rukun sholat yang keempat. Al-khamis, rukun sholat yang kelima, ar-ruku, yaitu ruku. Anal khamis min arganis sholat ar-ruku. Apa itu ruku? Ruku itu ayan haniya bila inkhiras bihaitsu tanal yakinan rohatahu rukbataihi. Ya ruku apa namanya? Dalam keadaan apa ruku? Jongkok. Jongkok memeleding. Merkungkung. Ya ruku lah pokoknya seperti itu. Ruku. Ruku yang bagus itu yang lurus. Oh ya lurus antara kepala sama pinggul ini. Kalau bisa lurus. Ya kalau nggak bisa misalkan ada sesuatu yang mencegah ya nggak apa-apa, yang penting ruku. Tapi yang bagus yang lurus, kira-kira ada nampan ditaruh, nampannya nggak jatuh. Ya. Anak piring ditaruhin dhuwur ya utuh beli gebruk. Ya, itu lurus namanya. Tapi kalau nggak bisa lurus, ya asal ruku. Nggak apa-apa.
Kemudian as-sadis yang keenam, at-tuma'ninah fih. Nah, ini tumakninah di dalam ruku. Harus ada tumakninah. Ya, diam sejenak, diam sebentar. As-sukunun baina harakatain. Tumakninah itu diam antara dua gerakan. Gerakan yang sebelum ruku apa? Berdiri. Ya, kemudian ruku, kemudian diam. Nah, itu diamnya itu namanya tumakninah. Wajib. Ya, diamnya itu wajib. Bacaannya justru yang enggak wajib. Ya, bacanya apa ketika ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu enggak dibaca enggak apa-apa. Tapi ya bagusnya dibaca. Yang harus ada justru tumakninahnya. Diamnya itu yang harus ada. Ya. Dan diamnya itu enggak boleh kelamaan, juga enggak boleh. Ya, kelamaan sampai melebihi batas. Ya, sempurnanya diamnya itu ya sudah. Yang diajarkan oleh ulama kira-kira baca 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sudah cukup itu. Kalau misalkan lama, ya itu namanya bukan tumakninah. Ya bisa jadi sholatnya nggak sah. Ya, karena tumakninah itu termasuk ya begitu. Ya, paling sedikitnya ya cukup baca sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bangun. Itu sudah tumakninah. Jangan baru ruku langsung bangun. Ya, baru sujud nempel langsung bangun. Ini berarti nggak pakai tumakninah. Ya, berarti sholatnya tidak sah. Nempel tul tangi, nggak sah. Ya, kayak ayam lagi mangan, tul. Anas sadis bin argani salatu ma'nina fir ruku' bi an tastagira a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasil hawiyuhu ilai an rafi minhu. As-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? An ya'udar raki' ila ma kana alaihi qabla ruku'ih. Kembalinya orang yang ruku tadi pada posisi apa? Sebelum ruku. Ya, ruku. Kembali dari ruku ke posisi sebelum ruku. Berdiri. Nah, itu namanya i'tidal. Habis ruku bangun lagi berdiri. Dan harus tumakninah. Jadi habis ruku berdiri lagi. Ayya'udar raki. Anasabi min arkani sholat ayya'udal musalli ba'da ruku ila ma kana alaihi qablahu. Wa yusyaratu alla yaqsid bihi ghairahu. Dan disyaratkan tidak boleh mempunyai niat selainnya. Ya sudah, niatnya gerakan sholat saja. Wa ala yutawwilahu ala dzikril masyru' fihi qadrul Fatihah. Dan tidak boleh panjang-panjang. Ya, enggak boleh lama-lama. Fa in tawalahu amidan aliman batalat sholatuh. Dan jika dia lama dalam keadaan sengaja tok suwe-suweni. Ya, batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Kenapa? Li'annahu ruknun qasir, karena itu termasuk rukun yang pendek. Ya, i'tidal itu termasuk rukun pendek. Waqtaru katsirun kaunahu tawilan wa alaihi fala yadhuru tatwilahu. As-samin at-tumakninah fihi. Yang kedelapan, tumakninah di dalamnya. Tumakninah di dalam i'tidal. Ya, bangun dari ruku, berdiri, i'tidal dulu. Ya, sejenak, jangan langsung berdiri langsung sujud. Enggak pakai tumakninah, maka enggak benar sholatnya.
Jadi harus ada tumakninah. Atasi as-sujud marratain. Yang ke-9 sujud 2 kali. Ya, setelah ruku bangun i'tidal langsung sujud. Ya, apa itu sujud? Al-khudu' wa tadallul mubasharatu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha. Sujud itu meletakkan kepala di atas bumi atau selainnya. Di atas bumi atau selainnya. Apa selainnya bumi? Ya sajadah, ya kan? Apa? Bisa sarung, karpet. Meletakkan kepala di atas bumi, ke bawah maksudnya. Ruku pun sujud pun ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Di antara syaratnya sujud itu kalau nggak salah 7 ya, 7 syarat. Di antaranya kepala itu harus lebih rendah dari pinggul. Ya. Kalau ada orang sholat kemudian sujudnya di sini, ya, sholat sujudnya ini kene. Ya. Kira-kira dilihat dari samping, kepala sama pinggul ini lebih rendah atau sejajar atau sebaliknya jengat. Ya. Kalau lebih tinggi kepalanya ya berarti nggak sah sujudnya, atau sama yang nggak sah. Jadi kepala harus lebih rendah dari pinggul. Nah, kemudian ketika sujud di antara syaratnya lagi kita harus menekan kepala. Tapi yang nggak perlu keras-keras juga, supaya apa ya? Supaya ireng batu kayak aja. Ya ditekan, kira-kira kalau ditaruh kapas, kemudian kita sentuh dengan kepala, kapasnya ku meletet. Iya, kapas pe aja watu, kapas. Ya, kira-kira meletet. Ya, jadi harus ada tekanan dari kepala dan lain sebagainya ada di belakang nanti. Kemudian yang keberapa setelah sujud 2 kali? Sujud al-asir tuma'nina fihi. Di dalam sujud harus ada tuma'ninah. Annal asir min arganis sholat tuma'ninatu fi sujud bihaithu yanfasil hawiyuhu ila kulli sajdatin an rafi'i minha. Al-hadi asar al-julus baina sajdatain. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Ya, jadi sujud, duduk, sujud lagi. Itu duduknya itu berarti di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Anal hadi asyar min argani sholat al-julus baina sajdatain. Kemudian atsani asar tuma'ninah asalis asar at-tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir itu termasuk arkanus shalah. Tasyahudul akhir. At-tasyahud fil asli ismu li syahadatin faqat thumma utliqa ala tasyahud al-ma'ruf li ihtimalihi alaihima. Kemudian ar-rabi asar al-qu'ud fihi. Duduk ya di dalam tasyahud. Kemudian al-khamis asar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Itu termasuk rukun salat, membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Syafi'i, orang salat enggak baca salawat, maka salatnya itu enggak sah. Ini cukup sudah merupakan satu kemuliaan, ya, satu keistimewaan, ya, solawat yang dibaca ketika solat, yaitu bisa menjadikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika solawat kepada Nabi nggak dibaca, maka solatnya tidak diterima. Ini termasuk rukun arkanus sholah yang ke-15, solawat. Annal khamis asar min arganis sholah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Ya, sholawat di dalam tasyahud yang terakhir. Bi an ya'tiya biha ba'dahu
wala yadurru takhallulu dzikrin aw sukunin bainahuma walau tawilan. Dan solawat aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya kita membaca solawat pada tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu boleh sudah. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, termasuk solawat yang biasa kita baca di dalam tasyahud akhir itu sudah sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Ya, kalau misalkan diringkas ya boleh tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sampai di situ boleh. Itu paling sedikitnya solawat. Hah? Enggak, di sini enggak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya paling sedikit. Alinya sunnah. Ya kalau mau sempurna ya sudah, solat yang biasa kita lakukan itu sempurna sudah solawatnya ya. Ada solawat kepada Nabi Muhammad, solawat kepada Nabi Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. As-sadis asar as-salam. Yang ke-16 adalah assalam. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling sedikitnya kita mengucapkan assalamu alaikum. Wa akmuluhu, dan paling sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah. Titik. Assalamu alaikum warahmatullah. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah salamnya dibaca semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat wajib, sholat sunnah, paling sempurnanya sampai assalamualaikum warahmatullah. As-sabi asar at-tertib, dan yang terakhir yang ke-17 adalah tertib. An-sabi asar min arganis sholat tertibuha kama dzukir falau lam yurattib bainaha bi an qaddama ruknan ala mahallihi fa imma ayyuqaddima fi'liyan ala ruknin fi'li aw qawli kan sajada qabla ruku'ihi wa kan rafa'a qabla qiraatil Fatihah. Dan yang penting tertib dari awal nomor 1, 2, 3 sampai 17 ya, nggak boleh diwolak-walik ya, atau tidak boleh diganti dengan yang lainnya ya. Seperti apa dulu pernah ada kan sholat dengan bacaan dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar ya, dulu pernah ada. Atau ada aliran yang sholat itu ya cukup hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya, ada alirannya seperti itu ada. Udah, yang penting hatinya kertok ingat kepada Allah wis sholat berarti. Naudzubillahi min dzalik. Dia nggak pernah baca sejarah ya, nggak pernah tahu kalau An-Nabi SAW pernah melakukan sholat itu hatta tawarramat godamah, sampai kakinya bengkak. Berarti kan ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Ya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua sebagaimana aku menjalankan sholat. Ini mah enggak, hatinya saja yang penting ingat kepada Allah. Ya, nggak pakai niat, nggak pakai berdiri, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya. Kunarane aliran apa kuno? Kukusan. Oh, Dayak.
Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, diberikan ilmu yang manfaat, dijauhkan dari aliran-aliran yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Faslun an-niyatu salasu darajat, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal awwalina wal akhirin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya khataman nabiyyina wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka wa alaikum ya anbiya Allah wa alaikum wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yugafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma alimna minha wa ma lam na'lam. ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعه وأتباعه وحزبه وعترته وأهل بيته. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم وآتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا خوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائفه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائفه أصحاب الهادي المهديين والراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف سبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين والزواج طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عنهم والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشي هذه البردة سيدي شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري. اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أكتاب وأنجاب وأوتاب وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض لمغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفعنا ببركاتهم وأمدنا من إمدادهم والحزنا من لحظاتهم وعدنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في الصحيفين والصحيف الحاضرين والسامعين ووالديهم وأمتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا ومعصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا وما حوالينا شقيا ولا محروما ولا مظلوما ولا مثوما ولا موزورا ولا عن بابك مترودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا لعاملنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لخلصنا وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأقبلنا عليها غير مفضون ولا مفائنين ولا مغير ولا مبدل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.